Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya Tuhan sudi memberikan berkah kepada kita dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Pada topik kali ini, izinkan saya untuk mengajak kita merenungkan yang mungkin bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Pada dasarnya, kita semua mencintai Tuhan dan utusan Tuhan. Allah Nabi Muhammad atau Nur Muhammad jika di Islam, Allah dan utusan Tuhan kepada Nabi Isa atau Yesus bagi agama Nasrani. Dan juga Allah dan utusan Tuhan yang lain bagi agama lain. Kita semua begitu mencintai mereka. Kita semua sangat membutuhkan mereka. Salah satu cara kita mencintai mereka adalah dengan menjalani apa yang ada. Seperti contoh, permasalahan sehari-hari. Seperti contoh, kita hidup. Dimulai dari kita bernafas saja. Berapa kali kita bernafas dalam sehari? Berapa kali kita bernafas dalam 1 jam? Kita tidak ada yang tahu. Itu seolah otomatis begitu saja. Tapi apakah itu atas kontrol kita? Kita tidak bisa mengontrol itu semua. Itu sudah diatur Allah, sudah diatur oleh Tuhan. Hingga sedemikian rupa. Begitu maha dahsyatnya Allah. Urat nadi yang ada dalam tubuh kita. Urat nadi berdetak. Berapa kali sih dalam 1 jam? Kita tidak tahu. Yang tahu kita hidup saja. Begitu maha dahsyatnya Allah. Tanpa kita meminta, kita sudah diatur oleh Allah. Kita sudah diatur oleh Tuhan. Apalagi soal permasalahan yang lain. Permasalahan yang ada. Yang kita hidup sekarang, kita tidak bisa mengatur nafas, tapi kita tetap hidup. Apalagi permasalahan. Aku belum ada solusi. Terus bagaimana ini? Mungkin kita bisa kembali lagi melihat pada jantung, pada nadi, pada nafas. Yang kita seperti itu saja, kita tidak mengatur kita bisa hidup. Apalagi permasalahan yang ada. Yang saya yakin, apapun itu, pemberian Tuhan adalah mutlak. Mutlak yang terbaik untuk setiap makhluk.
kita tidak perlu merisaukan permasalahan yang ada. Mungkin hanya cukup kita wajib untuk belajar dari hikmah yang ada, hikmah dari setiap permasalahan yang terjadi. Kita bisa melihat ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Lantas, kenapa kita masih merasa angkuh? Merasa angkuh untuk bisa menyelesaikan semua. Masihkah pantas kita angkuh? Atau mungkin bahkan masihkah pantas kita untuk mengeluh? Apakah kita masih meragukan keesaan Allah? Lantas, apakah kita malah berpikir, kalau begitu, kenapa kita nggak diam saja? Gusti Allah sudah mengatur, Tuhan sudah mengatur. Mungkin itu pemikiran yang salah. Tugas kita adalah menjalankan dengan setulus hati. Tapi kita tidak boleh lupa. Kita berpikir keras untuk menyelesaikan. Kita hanya merencanakan, kita hanya menjalankan, tapi hasil tetap Allah yang mengatur. Rasa sakit, perih, nangis, sedih, gembira, tertawa, takut, itu adalah dari pola pikir kita, dari pikiran kita sendiri. Sebagai contoh, kita jalan sendirian di tengah hutan. Pada saat itu, kita bayangkan, kita imajinasikan, kita bayangkan suatu hal yang menyenangkan kita atau yang membuat kita tertawa terbahak-bahak oleh kejadian masa lampau. Apakah kita masih merasa sedih? Masihkah kita merasa takut pada saat gelap? Pasti yang kita pikirkan adalah bayangan kita terhadap masa lampau yang lucu itu. Seperti halnya kita berenang di sungai. Kita berenang di sungai, kita jalan di sungai, kita main-main dengan teman-teman di sungai. Tanpa kita sadari, kita menginjak duri dari pohon bambu atau mungkin pecahan kaca. Kita tidak sadar. Tapi kita bangun dari air, kita keluar dari air, barulah terasa kaki perih, keluar darah banyak sekali. Beda jika kita melihat pada saat kita di darat, kita saat di tanah, kita saat di lantai, kita tergores oleh duri atau kaca. Pasti sakitnya luar biasa, karena kita tahu kena kaca itu sakit. Nah, itulah sedikit gambaran mengenai pola pikir kita yang mungkin perlu kita rubah. Semoga bermanfaat, teman-teman. Marilah kita berdoa bersama-sama. Duh Allah, begitu tidak berdayanya diriku. Bahkan bernafas sehari berapa kali pun, aku tak mampu untuk menentukan. Berapa kali jantung berdetak, yang dalam sejam, sehari, setahun, aku tak mampu untuk menentukan. Bahkan hal mudah, jam berapa aku tidur, aku hanya bisa merencanakan.
Hanya karena kehendak-Mu Tuhan, aku bisa tidur. Begitu maha dahsyatnya Engkau yang mengatur setiap makhluk yang ada di alam semesta ini. Begitu telitinya Engkau mengatur setiap rentetan yang terjadi dalam dunia ini. Apakah aku pantas ya Allah meresahkan setiap permasalahan yang ada pada diriku? Maafkan aku ya Allah karena selalu mengeluh. Maafkan diriku ya Allah karena selalu ragu, risau, bahkan takut. Aku yakin yang ada pada diriku adalah suatu hal yang sudah Engkau kehendaki. Ya Allah, aku terima apapun yang Engkau berikan. Aku terima apapun yang terjadi. Aku terima yang selama ini aku katakan. Yang sebenarnya adalah itu anugerah yang terindah, yang terbaik untuk kami semua. Tidaklah pantas aku berkecil hati. Tidaklah pantas aku menangis dan mengeluh. Karena seolah terasa berat menghadapi permasalahan yang terjadi. Izinkan aku ya Allah menganggap ujian ini menjadi anugerah yang terbaik dan terindah darimu ya Allah. Yang terpenting Engkau senang. Yang terpenting Engkau selalu di dalam diriku. Karena sebenarnya aku bukanlah apa-apa tanpa Engkau ya Allah. Izinkan aku menjalani ini semua dengan rasa tulus dan ikhlas. Karena ini menjadi wujud jihadku. Ya Allah, kiranya Engkau sudi memberikan berkah kepada kami. Berupa rasa kesadaran, keyakinan, apa yang kami lakukan. Berniat hanya untuk-Mu. Hanya untuk-Mu agar Engkau senang ya Allah. Kiranya Engkau sudi memberikan berkah kepada kami. Berupa rasa kasih sayang kepada setiap makhluk yang Engkau ciptakan. Kiranya Engkau sudi memberikan kami kesadaran. Karena semua yang ada di dalam semesta ini ada karena kehendak-Mu. Maka izinkan aku berkasih sayang kepada makhluk lain atas dasar wujud cintaku kepadamu. Amin.